Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taro, kembali lagi kita di Terasalu. Kali ini kita kedatangan tamu salah seorang tokoh adat dari Kabupaten Kolaka Utara. Saya sapa beliau adalah Bapak Muhdar M. Landu Maka. Ya, selamat bergabung, Pak. Selamat, makasih. Oke. Ya, jadi kebetulan beliau ini adalah sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki di Kabupaten Kolaka Utara, begitu ya? Iya. Ya. Sejak kapan menjabat? Alhamdulillah atas keinginan masyarakat, dominan masyarakat Tolaki Kolaka Utara, waktu itu tepatnya bulan Juni. Bulan Juni ya? Bulan Juni 2021, Ya. Difasilitasi oleh saudara kami Pak Anton, pendahulu saya, sehingga terselenggara forum pemilihan musyawarah pada hari itu, tepatnya pertengahan Juni, 14 Juni. 14 Juni 2021. Forum terselenggara di Lasusua, Kota Kabupaten Kolaka Utara. Dan alhamdulillah atas kesepakatan keluarga secara aklamasi, masyarakat Tolaki Kolaka Utara secara mayoritas menyetujui, memilih saya sebagai ketua. Ya, sebagai ketua. Iya. Sebenarnya sih dalam pandangan saya banyak yang lebih bisa secara individu. Iya. Tapi mungkin ada pertimbangan apa sehingga masyarakat melihat, keseharian kita dilihat bahwa dari kan berapa generasi anak-anak Tolaki yang mengecap pendidikan katakanlah agak mapan. Iya. Punya wawasan sehingga secara aklamasi mereka menyetujui saya. Nah, sebagai putra Tolaki tentu harus saya hormati itu. Iya. Apalagi tokoh-tokoh adat ini yang percaya. Tokoh adat menginginkan. Walaupun secara individu, saya pribadi sebenarnya buat saya sih tidak terlalu. Tapi kan ada tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat beradat dengan mengucap Bismillah. Diring tepuk tangan, alhamdulillah saya nyatakan saya menerima tanggung jawab ini dengan segala kelebihan dan kekurangan saya kelak. Dan alhamdulillah mereka bersedia terima. Untuk struktur kepengurusan memang dia dari provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan gitu ya untuk lembaga adat ini. Terima kasih atas pertanyaan ini, bagus sekali. Bahwa eksistensi lembaga adat ini sebenarnya sudah berlangsung sudah cukup lama, berlama. Masih kurang lebih 30 tahun yang lalu, masih zamannya Pak Andri Jupri Bupati di Kendari itu. Iya. Zamannya almarhum salah satu generasi Tolaki yang mengecap pendidikan lebih dulu, almarhum Prof. Tarimana. Zamannya itu ini didirikan. Iya. Didirikan. Jadi saya beri Pak ya, enggak apa-apa ya. Lembaga ini pertama lahir dan bernama LAST. LAST, Lembaga Adat Sarano Tolaki. Sarano Tolaki. Satu periode. Iya. Perjalanan itu. Itu di tahun 1900-an. Masih di zamannya era Pak Abdul Rauf Tarumana. Iya, Tarumana. Perintisnya memang. Perintis itu. Dari situ. Satu periode berjalan karena berbagai argumentasi pertimbangan, lalu berganti nama menjadi, waktu itu menjadi Latkom. Lembaga Adat Tolaki Konawe Mekonga. Iya. Ini gabungnya? Iya, berjalan dua periode. Tapi dalam perjalanan ini kami berpendapat bahwa, termasuk saya salah satunya, berpendapat bahwa peralihan dari LAS menjadi Latkom ini adalah penyempitan. Dari LAS ke? Dari LAS ke Latkom. Ya. Tapi kan tiga budaya besar yang betul. Tapi kan faktanya bahwa populasi Tolaki itu penyebaran kan seluruh Indonesia, Pak. Oh iya. Ketika kita bungkus Konawe Mekonga, berarti hanya Konawe Taruna Kendari Kolaka. Iya. Toh? Iya. Ini anu saya. Tapi terus bagaimana penyebaran Tolaki yang ada di Aceh? Iya. Ada di Jakarta. Iya. Termasuk kami Kolaka Utara. Iya. Berpendapat bahwa ini penyempitan, seharusnya lebih universal lagi. Iya, di universal. Makanya waktu musyawarah besar di UNAHA itu salah satu mengusulkan bahwa sebaiknya dirubah dari Latkom menjadi LAT. Lembaga Adat Tolaki ini kan lebih universal. Iya. Tidak ada batasan wilayahnya. Di sana sudah ada Mekonganya. Karena Mekong dan Konawe itu kan bukan suku, Pak. Oh gitu ya? Itu wilayah. Oh iya. Ya, ini masih banyak, mungkin boleh kesempatan ini baik saya bahwa masih banyak di kalangan kami yang termasuk saya sendiri tidak paham dan tidak mau paham, Pak. Iya. Bahwa Konawe, Mekonga itu bukan identitas suku.
Iya, iya. Tapi wilayah, daerah kerajaan. Yang sukunya adalah Sukunya lah Tolaki. Mau dia Konawe, mau dia Mekonga Mekonga, sama. Mau di Kolaka Utara, mau di Kolaka Utara, Papua, ya sukunya Tolaki. suku Tolaki. Iya, Makanya atas pertimbangan itu pendapat itu saya bilang bahwa ini harus diperluas, Pak. Begitulah jalannya. Nah, hierarkinya ini organisasi sesuai dengan anggaran dasar bahwa ada namanya DPP, Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di Kendari. Nah, ketuanya saat ini Pak Mas Surma Siabunawas. Ketua sekarang. Sekjennya Pak Bisman Saranani. Sekjennya. Terus kami di tingkat kabupaten ada namanya DPD, Dewan Pengurus Daerah ya. Salah satunya saya yang dipercayai untuk di Kabupaten Kolaka Utara. Begitulah perjalanannya sehingga. Terus di tingkat kecamatan ada juga? Ada. Ada juga ya? Artinya setelah kabupaten sudah oke, maka kita harus turun ke kecamatan. Berarti untuk tugas Bapak nanti nih ke depannya? Tugas saya. Sampai pembentukan desa-desa? Itu amanat organisasi. Setelah insya Allah kami rencanakan pengukuhan pengesahan saya sebagai Ketua DPD Lembah Adat Tolaki Kolaka Utara, kami akan selenggarakan pada bulan Juni ini. Juni setelah Lebaran ini. Untuk pengukuhan? Pengukuhan. Kami sudah siapkan, panitia sudah insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan direncanakan. Setelah itu barulah saya akan, kewajiban saya amanat ini untuk mendirikan di tingkat kecamatan. Ya, karena memang. Tapi di sana tidak bisa merata telekonsentrasi yang ya tentu adalah hitung-hitungan populasi kita di mana konsentrasi populasi kita yang lumayan disitulah merasa diperlukan dibentuk tingkat kecamatannya. Ya, karena memang amanah undang-undang juga ya nomor 6 tahun 2014 menginginkan ada pembentukan lembaga adat sampai di tingkat desa. Tingkat desa. Untuk tujuannya itu adalah untuk bagaimana menjadi mitra pemerintah desa dalam hal untuk program-program pembangunan ya. Untuk LAT sendiri sebenarnya apa yang menjadi tujuan pembentukannya? Masih dari dahulu bahwa kenapa dipandang perlu berdiri lembaga ini? Karena kenyataannya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara kan selalu ada riak, ada kompetisi, ada rivalitas dari komunitas-komunitas besar. Bagi mereka yang tidak terorganisir pasti tersingkir, Pak, tertinggal. Karena apa yang dilakukan tidak terorganisir, tidak terprogram dengan baik. Kita harus maju. Maka tentu akan memerlukan bahwa kita harus terikat dalam satu wadah. Agar segala macam kebutuhan kita dari sisi budaya, adat istiadat itu terorganisir dengan baik dalam pengembangan budaya, perlindungannya, pelestarian dan pengembangannya. Perlindungan, pelestarian dan pengembangan. Tiga dasar ini menjadi dasar pemikiran utama sehingga dirasa urgent membentuk ini. Karena bagaimanapun juga banyak semuanya ada. Ketika tidak terorganisir kan tidak akan efektif. Yang memang yang menjadi hambatan sekarang kan adalah dalam tiga aspek tadi perlindungan, pengembangan dan pelestarian. Untuk aspek pelestarian kita saat ini mungkin lembaga adat, Bapak melihatnya untuk di lembaga adat Tolaki sendiri seperti apa? Upaya pelestarian tentu salah satu program yang urgent. Bahwa itu adalah kebutuhan. Pelestarian adalah kebutuhan. Kalau tidak dilestarikan ya punah. Itulah. Secara lain akan punah. Makanya tentu hal-hal nilai-nilai adat istiadat yang kami pelihara dari dulu itu kami sangat jaga dan lestarikan. Dengan ada tantangan tersendiri. Ada dua cara berpikir. Karena kadang kan adat sih lebih dulu ada daripada agama Islam masuk. Betul. Tapi ada sering praktek-praktek adat istiadat yang diharamkan oleh agama. Itu tantangan kami. Bertentangan. Tentu sebagai masyarakat beradat dan beragama, bagaimana melakukan upaya-upaya menselaraskan. Pertimbangan kami generasi sekarang ini bahwa ketika sebuah praktek adat atau budaya itu diharamkan oleh agama kita anut, harus kita cut. Harus kita cut. Tapi sepanjang itu praktek semacam upacara dan semacamnya, tidak ada satu petunjuk di kitab yang kita anut, Al-Quran dan hadis bahwa ini diharamkan, monggo kita jaga, lestarikan, teruskan dan lestarikan itu. Karena memang kan adat ini juga menjadi kekayaan bangsa. Kekayaan. Aset bangsa. Makanya tidak serta-merta memberangus begitu saja. Ada pertimbangan tertentu. Tapi ini kan duniawi, Pak. Nah, makanya janganlah ada bertentangan.
Takutnya jangan sampai kemudian budaya-budaya lokal khususnya Tolaki itu hilang untuk generasi berikutnya. Tidak bisa punah. Kalau tidak upaya pelestariannya tidak bisa punah, Pak. Seiring dengan perkembangan zaman, generasi sekarang penduduk kami kan sudah sangat bergeser nilai-nilai. Iya. Pengaruh teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan. Nah, itu kan sudah sangat bergeser. Bahkan generasi muda kita sekarang mulai malu mungkin menonjolkan budayanya kan. Ya. Ada fenomena yang paling urgent ini. Iya. Banyak orang berpendapat, termasuk sependapat itu, bahwa bahasa Tolaki ini, bahasa Tolaki dalam berapa ragamnya, berapa rumputnya itu kan ada versi, ada ragam dialeknya kan masih ada berapa itu di Konawe, Mekongga, kami di Kodeoha juga lain. Tapi dasarnya masih bahasa Tolaki, cuma dialek yang berbeda, itu ragam, kekayaan kita. Ada tren penurunan penutur pengguna bahasa. Di kalangan mana? Di kalangan masyarakat Tolaki. Kalangan masyarakat Tolaki. Maka diramalkan 30 tahun ke depan, kalau ini tidak lakukan upaya preventif, pas Tolaki punah, Pak. Punah itu. Itu penyebabnya apa? Penuturnya menurun. Penggunanya menurun. Iya, itu disebabkan karena generasi orang-orang tua kita mungkin yang menggunakan bahasa sehari-hari itu tidak dilakukan lagi, misalnya di rumah tangga. Mungkin seperti itu ya. Faktanya yang paling ini kan, faktanya sekarang sudah banyak keluarga, rumah tangga orang Tolaki, bapak Tolaki, ibu Tolaki, anaknya diajari bahasa pertamanya bukan bahasa daerah, Pak. Iya, itu bahasa Indonesia. Itu maksud saya. Akhirnya banyak sekarang anak Tolaki, berangkat sangkatan Pataslip ini. Dia orang Tolaki itu tapi tidak bisa bertutur bahasa Tolaki. Pertanyaan salahnya siapa ini? Salahnya siapa? Di mana letak salahnya? Kenapa bahasa ini terancam punah? Inilah salah satu yang saya seriusi mensosialisasikan bahwa kita ada posisi terancam bahasa kita ini. Makanya saya mulai mendesain beberapa kegiatan yang arahnya itu bagaimana melestarikan, mengembangkan bahasa ini kembali. Salah satunya apa yang dilakukan ke depannya untuk itu tadi? Misalnya kami ada semacam kompetisi. Misalnya kita selenggarakan event lomba pidato bahasa Tolaki. Menarik gitu. Itu agenda. Menarik. Supaya ini mengakar, saya melihat dari pandangan saya sebagai ketua di lingkungan Kota Utara, ini akan saya mulai di tingkat keluarga dulu, rumah tangga. Saya akan mulai dari tingkat ibu-ibunya dulu. Karena ibu punya peran besar, Pak, dalam menanamkan kebiasaan bertutur bahasa Tolaki di rumahnya. Ibu-ibu dulu. Saya mengundang ibu-ibu, berdiskusi, dan mulai melemparkan wacana. Kelak saya akan buat lomba pidato tingkat ibu bahasa Tolaki. Setelah itu nanti baru anak-anak. Kan jadi motivasi, Pak. Mereka kan berlatih. Kemudian secara periodik nanti ada rumah tangga kita kunjungi. Kunjungan sifatnya semacam silaturahmi, tapi sebenarnya ada evaluasi. Datang kita bahasa Tolaki bagaimana, maupun ada jawab. Kemudian kita masuk ke hal-hal sifatnya bahasa-bahasa, kosakata. Vocabulary-nya itu meningkat enggak? Untuk di generasi muda seperti apa nanti ke depannya? Akan kami galakkan berkegiatan bersifat semacam pelatihan, pertemuan, diskusi, dan semacamnya. Jadi ada beberapa kegiatan dulu, nanti ujungnya bermuara pada sebuah kompetisi. Dan memang harus dimulai dari tingkat keluarga. Karena keluarga. Gini, pengamatan saya itu yang pertama, yang kedua adalah adanya perkawinan silang. Salah satu. Perkawinan silang. Satu bapak mungkin Tolaki, kemudian yang lain dari suku lain. Dan sebaliknya. Ini bisa juga menjadi penyebab sehingga kemudian salah satu bahasa Tolaki itu tidak lagi di... Salah satu faktor yang ikut berpengaruh mengurangi penutur bahasa Tolaki. Perkawinan silang, pergaulan. Di mana-mana kan kita fakta berbeda di Konawe. Kalau Kota Utara itu suku Tolaki pada posisi minoritas. Di pemukiman mereka itu dikelilingi suku-suku lain dominan. Sehingga dalam berbahasa keseharian mereka tidak bisa bersaing. Kalau tidak pintar bahasa, saya tidak menyalahkan mereka sebenarnya. Karena kebutuhan pergaulan. Sosialisasi itu, ketika dia tidak mau pakai bahasa daerah, tidak bisa bergaul dia. Misalnya di sekitar rumah saya ini kiri kan orang Bugis. Tentu saya kalah jumlah. Dalam pergaulan saya minor. Tidak mungkin menggunakan bahasa saya. Tidak bisa pakai bahasa kula mereka. Ketika saya tidak belajar bahasa mereka, tidak bisa bergaul saya.
Ini fakta, Pak, unik kan? Iya, betul. Unik seperti itu. Inilah salah satu Ini fakta. tantangan ya, tantangan. Tantangan. Inilah salah satu fakta yang membuat Bastolaki ini terdegradasi. Nah, diperlukanlah sebuah upaya sistematis dan komprehensif. Berarti harus melibatkan Sebagaimana- semua komponen Iya. adat ya, komponen adat ya. Ya, melibatkan semua komponen, Komponen adat, semua Bastolaki. Selain bahasa tadi, apa yang paling utama untuk di Kolaka Utara yang Bapak lihat? Kemudian di Kolaka Utara, fakta ekonomi Kolaka Utara ya, Iya. bahwa faktor ekonomi juga sangat besar pengaruhnya. Saya sempat mendalami sedikit, katakanlah survei-survei Iya, kecilan-kecilan, bahwa setiap 5 anak putus sekolah di Kolaka Utara itu 2-3 orang tua laki. Penyebabnya karena ketidakberdayaan ekonomi. Ketidakberdayaan ekonomi. Berarti ini jadi tanggung jawab juga lembaga adat. Iya, salah satu objek kajian kami, fokus kami bagaimana melakukan pembinaan supaya kita tidak terlalu terjerembab di situ, terperangkap. Iya. Tapi ini hal sifatnya sudah ada, bahwa pada dasarnya di mana-mana lihat ya, fenomena global ini. Suku asli itu selalu dikalahkan secara ekonomi oleh pendatang. Saya lihat mengglobal ini, Pak. Iya. Global. Suku pribumi asli selalu kalah secara ekonomi Iya. oleh pendatang. Iya. Kenapa? Mental berjuang mereka berbeda. Kan kampung sendiri, tanah banyak, kekurangan jual. Mindset ini yang harus diubah. Mindset. Jadi saya mungkin nanti di periode, belum di periode saya akan mewarnai di sisi penataan mindset itu. Mindset itu ke situ. Hal-hal sifat terlalu fisik mungkin tidak terlalu seremonial, tidak terlalu. Ini karena apapun kita lakukan, kalau mindset ini belum berubah, begitu-begitu saja. Justru malah mubasir. Untuk dari aspek tradisi budaya misalnya, yang apa, tarian atau Alhamdulillah di sana ya pelestarian itu, seni misalnya. seni itu dari aspek seni ya, Iya. karena seninya kami lumayan ada kemajuan lah. Ya. Apa tolok ukurnya? Ada beberapa sanggar seni yang sudah beroperasi berfungsi. Iya. Salah satu dibina oleh adinda saya, si Mambo, yang kita panggil Uci itu, sanggar seni Mewahai lumayan. Malah justru selalu menjadi tampil di event-event. Event. Dutanya Kabupaten Kolaka Utara, event-event regional pun nasional ada. Anak-anak sanggar sudah sampai tingkat event nasional ada mengikuti. Ya, tapi kalau memang untuk seni mungkin saya melihatnya tidak akan sampai ditinggalkan ya, karena memang dalam kegiatan-kegiatan tertentu dia selalu bisa tampil di depan. Misalnya penyambutan tamu, selalu yang dilakukan kan pasti seni tari tolaki. Perihal itu alhamdulillah saya juga berterima kasih mungkin melalui ini kepada bupati saya, bupati kami. Pak Nur Rahman Umar itu memberi ruang cukup terbuka, memberi kami ruang, memberi kesempatan untuk menunjukkan identitas kami sebagai orang Tolaki Kolaka Utara, sekaligus identitasnya Kolaka Utara. Gitu. Setiap event itu selalu tampilkan tari-tari khas Tolaki, misalnya. Karena beliau sangat memahami bahwa apapun adanya, orang Tolaki punya kampung di sini. Walaupun mereka middle, tapi mereka kampungnya orang. Dulu memang ada ekspansi penyebaran suku-suku lain datang. Tapi belum menyadar bahwa ini bukan kampung kosong, kampung bertuan. Ada tuannya kampung yang kita datang. Iya. Sehingga beliau secara tidak segan-segan mengakui bahwa kami ini orang datang. Orang datang dan menghormati tuan rumah, tuan kampung. Ini yang berbeda beliau dengan pendahulunya barangkali beda. Bukan saya ini tidak sebelum, tapi itu realita. Itu realita bahwa Pak Nur Rahman Umar sebagai bupati ini memiliki perhatian, punya perhatian serius. Terbukti bahwa perjuangan kami orang Tolaki Kolaka Utara itu untuk memiliki rumah adat. Nanti sudah ada sekarang? Sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Sudah. Di pemimpinan beliau kami dianggarkan APBD dianggarkan untuk membangun rumah adat ada. Di Kolaka Utara sudah rumah adat. Untuk bentuk model rumah adatnya itu memang semua sama ya? Sama di Kolaka, tidak. Konawe. Beda, punya ciri khas sendiri. Oh gitu ya? Kami kan juga punya kerajaan sendiri. Kerajaan apa namanya Kolaka Utara? Di sana dulu ya ada, Bapak sudah sering dengar sebutan diksi Patowonua. Patowonua. Itu identitasnya Kolaka Utara. Iya. Kenapa Patowonua?
Sampai dijadikan sebagai apa? Simbol pertemuan. Simbol pertemuan persatuan. Ya, pertemuan apa? Gedung pertemuan Pemda Kolakati Utara ya? Iya. Itu sangat-sangat historis sekali, budaya sekali itu. Patounua. Iya. Kenapa Patounua? Bisa saya ulas sedikit Patounua. Iya. Kenapa Kolaka Utara kami sangat memperjuangkan, mengangkat tema isu-isu pertemuan Patounua? Iya. Karena memang secara historis memang faktanya seperti itu. Di Kolaka Utara itu pernah, di zaman kerajaan, pernah ada kerajaan berdiri. Iya. Walaupun tidak semegadan sebesar Mekonga dan Konawe. Iya. Tapi punya pemerintahan sendiri. Di mana pemerintah pertamanya? Di daerah Rahambu namanya. Kampung Tua, Kampung Lur Tua. Di Lasua jauh? Bukan, di atas jauh. Di atasnya Purehu, atas jauh. Iya, iya. Asal muasalnya, cikal bakal orang tua Kolaka Utara di sana. Asal muasalnya. Di mana tadi? Desa? Di namanya Rahambu. Rahambu. Kampung Tua Rahambu itu, kampung klasik, kampung kuno. Iya, kampung kuno Rahambu. Masih ada sampai sekarang ya? Kampung itu ada. Masih ada situs-situs di sana. Situs masih ada. Iya. Ini sejalan dengan buku yang pernah ditulis oleh almarhum Parab Tarimana yang berjudul Kemudian Tolaki ada. Masuk wilayah kecamatan apa Rahambu itu? Rahambu berada kecamatan Porehu dia. Kecamatan Porehu ya. Dari asalnya satu kerajaan. Iya. Namanya Rahambu. Mokolenya bergelar Mokole selama-lama. Iya. Mokole pertama, rajanya bergelar Mokole dia. Rajanya pemimpin pemerintahan kerajaan ini di sana bergelar Mokole. Mokole ya. Mokole itu adalah raja. Raja Mokole. Raja. Patounua sendiri apa? Patounua. Patounua lahirnya bagaimana? Iya. Perasaan satu Rahambu. Kurang lebih ada satu abad lebih lahir lagi kerajaan baru. Bentukannya penyerahan wilayah. Semacam pemekaran sebenarnya. Pemekaran, iya. Jadi budaya pemekaran itu orang Tolak lebih dulu, kalau dulu praktekkan. Masih zaman sebelum Belanda sudah ada, zaman klasik sudah ada pemekaran-pemekaran. Iya. Jadi dari kerajaan tertua adalah Rahambu, kemudian lahir kerajaan Wawuruo. Iya. Ya, sudah dua kan? Wawuruo, Perpresiden Tedopi, Kampung Tua di atas. Kemudian lahir kerajaan Kodeoha. Iya. Raja Mokole Kodeoha, tahu? Iya. Kemudian terakhir Watunohu. Kerajaan Watunohu, Iya. Mokole Watunohu, Komokole Watunohu. Iya. 4 kerajaan ini dasarnya satu. Iya. Mereka turunannya juga. Turunan dari Rahambu yang tertua. Rahambu. Kasih kosong wilayahnya untuk masing-masing Iya. turunannya punya wilayah. Nah, inilah yang mengilhami lahirnya sebutan Patounua. 4 kerajaan kecil dasarnya satu. 4 kerajaan kecil bersatu. 4 kerajaan kecil. Iya. Tersebut kata Patounua. Karena memang bersatu juga kan, bersaudara. Iya. Gitu asal mulanya. Sehingga kami sangat serius mengusung tema Patounua untuk Kolaka Utara. Ya. Karena seluruh wilayah kerajaan 4 Mokole Perade bahkan lewat 4 Mokole ini, pemukulan ini tadi wilayahnya Mokole tertua Rahambu, kemudian Wawuruo, kemudian Kodeoha, terakhir Watunohu. Yang termuda. 4 ini kemudian dinamakan Patounua. Karena mereka terikat dalam satu kebersamaan ya. Dalam satu kesamaan dalam sebutan Patounua karena mereka bersaudara. Berarti inilah menjadi sebuah agenda-agenda penting sebenarnya yang akan dilakukan oleh Lantas ke depannya. Jadi memang banyak yang menunggu untuk betul-betul diseriusi. Seriusi. Untuk dilestarikan. Pendahulu saya ada. Tapi saya akan mencoba membuat pembeda. Pembeda. Saya insya Allah tidak secara sadar saya ucapkan bahwa semoga di kepemimpinan saya ini saya tidak digoda oleh agenda politik. Agenda politik. Saya berniat, insya Allah saya tidak akan menjerumuskan lembaga ke kancah politik praktis. Iya. Politik praktis. Pasti tidak bagus jalannya, Pak. Iya. Karena memang biasanya keberhadiran lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga adat, biasanya pasti akan muaranya pasti ke politik praktis. Sering ada oknum yang menjadikan alat politik. Dan itu Bapak ke depan akan hindari? Insya Allah saya hindari. Oke. Baik, ya saya kira menarik ya. Yang kita kembali tadi ke aspek bahasa tadi ya. Saya menariknya ke sana. Karena memang kekhawatiran kita jangan sampai generasi ke depan ya.
itu akan melupakan bahasa aslinya ya, bahasa Tolaki. Itu yang paling serius. Ya, ini yang menjadi agenda penting yang Bapak nanti ke depan lakukan. Agenda penting. Tidak ada upaya misalnya menjadikan salah satu kurikulum di tingkat sekolah atau seperti atau di bukan saja siswa tapi juga gurunya, mungkin di acara-acara pembukaan mereka mengajar, mereka sampai menyisipkan bahasa Tolaki. Insya Allah, itu salah satu item yang akan kami lakukan pendekatan ke dinas. Sebenarnya ini kan bukan hal baru, Pak. Dulu sudah ada namanya muatan lokal. Iya, iya. Tapi sempat hilang. Tapi sekarang kan terputus. Iya, iya. Nah sekarang ini mulai dari tingkat DPP sudah melakukan upaya-upaya supaya ini kembali dihidupkan. Iya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sudah merespon itu. Mudah-mudahan ya kami akan kawal terus dengan bekerja dengan baik, bersinergi agar ini bisa diaplikasikan di tingkat sekolah-sekolah, tingkat sekolah-sekolah, sekolah dasar, dasar dan lanjutan. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di Terasaru. Mudah-mudahan rencana kegiatan pelantikannya bisa berjalan dengan sukses. Program-program yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih sahabat Taru. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Muhdar M. Landumaka, Ketua LAT Kabupaten Kolaka Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.